kembali lagi nih dengan Beta di Elvia Wirajaya dalam program Benar Nggak Sih? Atau Betulkah Seng? Menguak fakta di balik hoax. Sebenarnya sih banyak sekali ya peraturan yang dilakukan dan juga diberlakukan dan harus tentunya ditaati oleh warga sekitar demi menekan angka dari COVID-19 dan juga angka kematian akibat COVID-19 ini. Namun masih ya, situasi sudah genting, masih saja banyak sekali oknum yang menyebarkan berita-berita yang bohong ataupun hoax. Penasaran ya, kira-kira seperti apa sih berita-beritanya? Ini dia. Menggunakan masker itu sebenarnya salah satu upaya supaya kita itu tidak terjangkit dari virus COVID-19. Nah, supaya efektif, gunakan masker dengan baik harusnya juga dengan benar. Tapi jangan sampai ya kita itu kena denda cuman karena kita pakai masker itu salah. Masa iya kita kena denda kalau pakai masker salah? Ya udah ya, langsung aja kita lihat liputan berikut ini. Pakai masker nggak nolol, didenda 50.000 dong. Allahu Akbar. Video seorang disabilitas bernama Ujang Ahmad Ruhyat asal desa Cimenyan, Kota Banjar, Jawa Barat ini jadi viral. Di eta di non teh di razia. Pada nolak sakit. Pasalnya, di dalam video yang direkam seorang warga ini, pria 36 tahun ini mengaku ia harus membayar denda sebesar Rp50.000 gara-gara masker yang dipakainya melorot. 50.000 25 bang ini soalnya. Kepada si perekam video, Ujang mengaku ia harus meminjam uang Rp50.000 untuk membayar denda. Nolak sakit. Pada nolak, karena orang ngisi nom SD sekarang teh. Didenda tuh, didenda 50.000 dong. Allahu Akbar. Yang bikin heboh, dalam unggahannya di media sosial, sang perekam video menyebut Ujang adalah korban dari aturan PPKM darurat. Aduh, kok tegas sekali ya itu petugas bisa denda laki-laki tadi itu. Tapi betul-betul didenda kah? Aduh, kayaknya daripada Delvia cuma tebak-tebak berhadiah, langsung saja ya kita lihat video berikut ini. Pakai masker nggak nolol, didenda 50.000 dong. Allahu Akbar. Fakta video viral disabilitas bernama Ujang Ahmad Ruhyat yang disebut harus membayar sanksi denda Rp50.000 lantaran salah memakai masker akhirnya terkuak. Pada nolak sakit. Warga desa Cimenyan, Kota Banjar ini sebenarnya tidak mendapat sanksi denda. Dia ternyata menjadi korban pemalakan yang dilakukan seseorang. Keluarga Ujang menuturkan peristiwa itu terjadi ketika Ujang yang sedang mengantar gorengan ditegur oleh seorang yang menuding Ujang melanggar aturan PPKM darurat sehingga harus membayar denda. Di eta di non teh di razia. Ujang lantas menceritakan kejadian tersebut kepada tetangganya yang kemudian merekam lalu mengunggah pengakuan Ujang ke media sosial. Potongan video pengakuan Ujang akhirnya ramai dan menuai beragam komentar warganet hingga memicu disinformasi. Tidak ada maksud saya untuk menjelek-jelekan petugas atau lainnya, itu karena saya juga tahu itu memang palak asli. Karena kalau petugas asli itu nggak begitu, harus pakai surat dan ikut sidang ya gitu. Agus Nugraha, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Banjar menegaskan, pelaku pemalakan bukan anggota Satgas COVID-19 Kota Banjar. Ia menyatakan sanksi denda PPKM darurat dijatuhkan setelah pelanggar mengikuti sidang tindak pidana ringan. Jadi tidak pakai masker langsung oleh petugas ketahuan langsung ditindak di TKP, tidak bisa. Karena itu ada SOP-nya, ada alurnya. Didenda 50.000 dong. Sementara itu, kepolisian meminta masyarakat untuk waspada dengan modus kejahatan berdalih penegakan aturan PPKM darurat. Itu kan, kita semua tuh memang harus jeli melihat narasi yang menyesatkan dan juga dibuat-buat oleh pihak-pihak sebenarnya yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi sudah jelas ya berita tadi itu orang yang disabilitas sebenarnya langgar prokes dan didenda petugas itu sebenarnya hoax. Di sini ada yang pernah kena COVID, pastinya ya pernah itu galau karena sebenarnya sudah lewat 2 minggu, tapi hasil PCR itu masih terus positif. Aduh, kenapa begitu ya? Mari kita cek sah.
Nilai cycle threshold atau CT pada saat pemeriksaan PCR menjadi istilah yang kini sudah tidak asing lagi bagi para pasien atau penyintas COVID-19. Namun terkadang nilai CT malah menimbulkan kebingungan di kalangan pasien isolasi ketika mereka diperkenankan untuk pulang meskipun hasil swab ulang PCR menunjukkan hasil positif. Baru-baru ini unggahan yang berisi narasi nilai cycle threshold atau CT value untuk menentukan kesembuhan pasien COVID-19 ramai beredar di media sosial. Narasi ini juga beredar luas melalui aplikasi pesan. Dalam pesan berantai ini, nilai CT dikelompokkan dalam beberapa kategori untuk menentukan kesembuhan pasien COVID-19. Lalu, benarkah nilai CT jadi tolak ukur untuk menentukan kesembuhan pasien COVID-19? Nah, sudah pasti ketong semua tuh merasa kesusahan kan gara-gara hasil PCR masih positif. Belum lagi kalau dilema untuk karyawan ini belum bisa masuk kerja, terus kira-kira masuk kantor itu kapan? Nah, daripada kita bingung, lebih baik langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. CT value menggambarkan beberapa banyak amplifikasi dilakukan dalam pemeriksaan RT-PCR. Sederhananya, makin tinggi CT value, makin sedikit material genetik virus yang ada di dalam tubuh. Tes real-time PCR adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan mendeteksi adanya materi genetik dari suatu sel, bakteri, atau virus. Materi genetik dapat berupa DNA atau RNA. SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab COVID-19 merupakan salah satu virus RNA. Pemeriksaan PCR untuk mendeteksi keberadaan SARS-CoV-2 diawali dengan konversi RNA pada sampel menjadi complementary DNA atau cDNA. Melalui proses reverse transcriptase, setelah itu cDNA akan diperbanyak agar dapat terdeteksi. Dalam metode real-time PCR, proses penggandaan materi genetik akan ditambahkan ke reagent fluorescence. Hasil pemeriksaan dikatakan positif jika alat dapat mendeteksi akumulasi sinyal fluorescence. CT value pemeriksaan PCR berpengaruh terhadap salah satu kriteria kesembuhan pasien COVID-19. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut bahwa CT value pasien positif COVID-19 berada di bawah angka 40. Ahli biologi molekuler Ahmad Utomo menyatakan dalam beberapa penelitian, CT value juga menunjukkan tingkat infeksi virus SARS-CoV-2. Kalau CT value-nya itu sekitar angka 25 atau kurang, jadi misalnya kan 24, 23, 21, 20, 19, itu kan kurang 25 kan? Itu rata-rata berasosiasi dengan sampel yang masih infeksius. Jadi sampel itu ketika dicek, diambil sedikit lalu dikultur, ternyata berkorelasi dengan jumlah partikel yang masih banyak juga dan infeksius. Jadi dia bisa menginfeksi. Ini dari studi kultur. Kalau misalnya pasien sudah dirawat misalnya sekitar 2 minggu lebih, gitu kan, dan secara klinis sudah membaik, gitu. Kalaupun nanti di PCR angkanya juga di atas 35 segala macam, bisa jadi mungkin emang nggak perlu PCR. Jadi mereka fokus ke klinisnya gitu. Dulu memang iya, dulu itu harus PCR gitu kan, harus PCR berturut-turut. Tapi kan sekarang dengan banyak pengalaman klinisi juga udah makin tahu kan, udah makin tahu kalau ternyata PCR itu sebetulnya emang direservasi penting untuk yang kasus-kasus di awal. Selama juga perlu dipahami bahwa pasien-pasien yang juga keluar dari rumah sakit juga jangan langsung berinteraksi juga. Dalam pedoman tata laksana penanganan pasien COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan diadopsi dari WHO, pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dapat beraktivitas normal setelah menjalani 10 hari isolasi. Karena itu dalam beberapa kasus pasien COVID yang masih menunjukkan hasil tes positif COVID diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri karena dianggap sudah tidak dapat menginfeksi orang lain, namun tetap harus melakukan isolasi mandiri sebagai langkah pencegahan. Nah, teman-teman semua paham yang penting itu masa isolasi 10 sampai 14 hari sudah lewat. Jadi misalnya nih kalau ada yang bilang, aduh dia sudah lewat 14 hari tapi masih positif, tenang, itu tidak berbahaya. Jadi kalau ada yang bilang masih positif dan juga berbahaya setelah 2 minggu, itu pastinya hoax. Oke, semoga semua informasi yang tadi sudah Beta sampaikan saat ini bisa membuat teman-teman lebih paham dan juga bisa membedakan mana informasi yang betul ataupun mana yang bohong alias hoax.
Beta Delvia Wirajaya, sampai jumpa di episode Benar Nggak Sih atau Betul Kaseng. Menguak fakta di balik hoax di episode selanjutnya. Bye-bye!